Selamat pagi. Pagi ini kita akan lanjutkan materi mengenai sumber bunyi, ya. Adapun sumber bunyi yang akan kita bahas pertama itu adalah tentang dawai. Oke. Di sini kita akan bahas bagaimana caranya menentukan frekuensi pada dawai. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang nada dasar. Nada dasar itu sering disebut dengan nada harmonik pertama atau nanti sering kita tuliskan sebagai frekuensi ke-0 ya, dimana dari hasil pengamatan itu akan diperoleh penggambaran seperti ini. Hanya terjadi setengah gelombang. Jadi panjang talinya itu akan setara dengan setengah lambda. Ya, kenapa setengah lambda? Ini terdiri dari satu bukit. Ya. Kemudian bagaimana caranya menentukan frekuensinya? Kita ambil dari persamaan L-nya ya. Jadi L akan sama dengan setengah lambda. Maka lambda akan sama dengan 2L. Maka di sini frekuensi akan sama dengan V per lambda. Maka frekuensi ke-0 akan sama dengan V per 2L. Seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut ke nada atas pertama. Nada atas pertama itu sering disebut dengan istilah nada harmonik kedua, ya. Atau nanti akan sering disebut sebagai frekuensi 1. Di mana gambar pola gelombangnya itu adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya. Sehingga di sini dapat kita hitung L-nya itu adalah sama dengan lambda. Kemudian bagaimana dengan frekuensinya? Jadi frekuensinya itu adalah V per lambda. Maka di sini frekuensi nada atas pertama ya itu akan sama dengan V per L. Ya. Jadi V per L. Atau kalau kita mau ubah bentuknya biar sama dengan nada dasar gitu. Kan di sini mengandung 2 tadi nada dasarnya ya. Maka di sini kita harus menuliskan angka 2. Maka nilainya akan sama yaitu sebesar V per L. Ya. Jadi nanti biar gampang mencari perbandingannya. Kemudian untuk nada atas kedua yang sering disebut dengan nada harmonik ketiga ya, sering nanti ditulis dengan tulis F2 ya. Nah, dari sini gambar pola gelombangnya adalah terdiri dari kita ambil dari sini ya, satu bukit, satu lembah, dan satu bukit. Oke. Nah, berarti di sini panjang L-nya itu akan sama dengan 1,5 ya, atau istilahnya kita ganti jadi 3/2 lambda. Oke. Kalau 3/2 lambda, maka lambdanya akan sama dengan 2L per 3. 2L per 3, maka frekuensinya akan menjadi atau frekuensi keduanya itu akan sama dengan 3V per 2L ya. Seperti itu. Nah, dari ketiga perumusan itu secara umum ya kita dapat rumuskan. Kalau tadi F0 saya ulang lagi, V per 2L, kemudian F1-nya itu adalah 2V per 2L, sedangkan F2-nya itu adalah 3V per 2L, maka dapat kita tuliskan rumus F ke N itu secara umum ya. Ini adalah polanya
N plus 1 kali V per 2L. Ini secara umum. Ya, karena kalian bisa lihat polanya di sini 0, 1, ya. Kemudian 2, 3, seperti itu N-nya ya. Jadi sehingga di sini kalian bisa tuliskan N akan sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Berarti kalau nanti ditanya bagaimana caranya menentukan nada dasar seperti itu, maka kalian harus memasukkan nilai N-nya adalah 0. Sehingga kalau 0 ditambah 1, ya, 0 ditambah 1, kan 1 ya, 1 kali V per 2L, maka ini adalah rumus untuk nada dasar. Sedangkan untuk nada atas pertama N-nya 1. Jadi kalau N-nya 1, 1 tambah 1, 2 ya, jadi 2 kali V, 2V per 2L. Kemudian kalau nada atas kedua N-nya sama dengan 2. Jadi 2 dimasukkan ke rumus umumnya, jadi 2 tambah 1 itu adalah 3. 3 kali V, maka jawabannya adalah 3V per 2L. Seperti itu. Jadi ini adalah rumus umum untuk dawai. Ya. Dimana V-nya itu adalah cepat rambat gelombang, sedangkan L-nya itu adalah panjang tali dari dawainya. Nah, untuk menentukan berapakah cepat rambat gelombang pada tali dawai, itu digunakan persamaan atau hukum dari Milde ya. Di sana Milde melakukan percobaan dengan men-setting alat seperti saya gambarkan ini ya. Misalkan di sini ada vibratornya, kemudian dawainya atau talinya kita hubungkan pada katrol meja, kemudian nanti digantungi dengan beban, ya. Nah, nanti di sini bebannya memiliki berat. Kemudian ketika ini bergetar, maka di sini akan terbentuk pola gelombang, ya. Ini adalah panjang talinya L. Di mana nanti pola gelombang tersebut akan tampak berapa banyaknya bukit dan lembahnya. Nah, dari hasil pengamatan itu diperoleh bahwa cepat rambat gelombang pada tali, pada dawai, itu adalah besarnya berbanding lurus dengan akar gaya tegangan tali pada dawai. Jadi di sini dapat kita rumuskan bahwa V sama dengan berbanding lurus dengan akar dari gaya tegangan, ya, itu adalah F. Kemudian berbanding lurus dengan akar panjang tali, berarti di sini berbanding lurus dengan L. Kemudian dan berbanding terbalik dengan akar dari massa dari tali dawai tersebut, itu adalah M. Sehingga di sini dapat dirumuskan sebagai hukum Mersenne bahwa V akan sama dengan F kali L per M. Dimana nanti V-nya kamu bisa dapatkan dari, kalau nanti soalnya berkaitan ya, nanti kamu bisa dapatkan dari persamaan yang sudah kamu dapatkan dari frekuensi dari dawai itu. Sedangkan F di sini, F besar itu adalah gaya tegangan dawai, ya. Selanjutnya kita akan bahas sumber bunyi yang berikutnya, yaitu dari pipa organa, ya. Pipa organa di sini ada 2, yang kita bahas yang pertama adalah pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka juga kita akan bahas cara menentukan frekuensi nada dasar, kemudian frekuensi nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya ya, sama seperti di dawai tadi. Berarti untuk yang terbuka kita bahas yang pertama ya, yaitu tentang frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar atau sering disebut dengan nada harmoni pertama ya, atau nanti kita tulis sebagai F0, sama seperti dawai tadi. Nah, dari hasil pengamatan itu didapatkan pola gelombang seperti ini. Yang namanya terbuka, ya, berarti di sini ujung-ujungnya adalah tidak tertutup. Maka di sini dari hasil pengamatan diperoleh, oke, saya gambarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Titiknya ada di sini ya. Oke, seperti itu. Maka di sini panjang lambdanya atau L-nya, kita sebut L-nya dulu ya.
Jadi L-nya itu akan sama dengan setengah dari lambda. Ya, karena dia, saya gambarkan ulang aja ya, biar nggak terlalu jelek gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya setengah dari lambda. Jadi caranya ngitung sama seperti tadi ya, bahwa L-nya kan sama dengan setengah lambda, maka lambdanya akan sama dengan 2L. Lambda sama dengan 2L, maka frekuensinya akan sama dengan V per lambda. Atau berarti nanti frekuensi nada dasarnya akan sama dengan V per 2L. Nah, jadi untuk pipa organa terbuka, frekuensi nada dasarnya itu sama dengan frekuensi nada dasar pada dawai. Selanjutnya, kita akan bahas untuk frekuensi nada atas pertama. Nada atas pertama atau sering disebut dengan nada harmonik kedua. Jadi jangan sampai bingung ya. Kalau nyebutnya nada dasar, nada harmoni, ada nada atas, ya. Istilah-istilah itu jangan sampai bingung. Jadi di sini F1. Ya. Pola gelombangnya yang terbentuk itu adalah, kita gambarkan pipa organanya terbuka, kemudian di sini titiknya kita gambarkan 2 ya. Kemudian yang ini. Biar Nah, ya terlihat terbukanya. Oke, saya potong di sini ya. Ya. Seperti itu. Berarti di sini frekuensinya kalian dapat hitung dari pola gelombangnya juga sama seperti tadi. Bahwa L-nya itu akan sama dengan ini 1/4, ini 1/4 ya, ini setengah. Sehingga di sini adalah sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah setengah, maka dia akan sama dengan lambda. Ya, berarti L sama dengan lambda. Kemudian bagaimana menghitung frekuensinya? Sama seperti tadi ya, bahwa F akan sama dengan V per lambda. Maka di sini frekuensi nada atas pertama akan sama dengan V per L. Ya. Biar nanti kita bisa buat polanya, maka di sini bisa kamu kalikan dengan 2V per 2L untuk frekuensi nada atas pertama. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang frekuensi nada atas kedua atau sering disebut sebagai nada harmonik ketiga. Ya. Jadi di sini frekuensinya kita tulis sebagai F2. Kemudian pola gelombangnya yang didapatkan itu adalah, kalian gambarkan di sini ada 3 titik. Kemudian yang dari bawah. Nah, seperti itu. Nah ya. Kemudian kalian bisa hitung. Di sini 1/4, 1/4, setengah, setengah. Berarti setengah tambah setengah 1, 1/4 tambah 1/4, setengah ya. Jadi jawabannya adalah 1/2 atau sama dengan 3/2. Bisa ya. Kemudian cara menghitung frekuensinya ya sama lagi. Jadi L sama dengan 3/2 lambda, maka lambda akan sama dengan 2L per 3. Kemudian frekuensinya, saya tulis di sebelahnya ya.
Jadi frekuensinya rumusnya sama, yaitu V per lambda. Maka yang kedua itu akan sama dengan V per 2L per 3. Ya, atau akan sama dengan F2-nya 3V per 2L. Ini untuk frekuensi nada atas kedua. Ya. Jadi tentukan dulu pola gelombangnya, kemudian ukur panjang talinya. Ya, hitung berapa gelombang yang terbentuk, kemudian kalian masukkan ke rumus frekuensi. Ya. Jadi dapat kita simpulkan dari frekuensi yang sudah kita tentukan tadi, untuk frekuensi ke-0 atau frekuensi nada dasar, itu kalian peroleh tadi polanya adalah V per 2L. Sedangkan frekuensi untuk nada atas pertama, atau kita sebut sebagai nada harmonik kedua, atau kita tulis dengan F1, itu adalah V per 2 atau 2V per 2L. Ya, sedangkan untuk nada atas kedua atau sering disebut dengan nada harmonik ketiga, kalian dapatkan tadi 3V per 2L. Ya, sehingga di sini polanya atau secara umum kalian dapat tuliskan frekuensi ke N itu akan sama dengan N plus 1 kali V per 2L ya. Jadi ini rumusnya ternyata sama dengan frekuensi pada dawai, di mana N-nya itu kalian mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi N-nya kamu masukkan untuk nada dasar, maka N-nya kamu masukkan 0 ya. Kemudian nada atas pertama, maka N-nya kamu masukkan 1 dan seterusnya. Sehingga didapatkan pola Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber bunyi pada pipa organa tertutup. Ya, yang pertama kita akan tentukan nada dasarnya. Nada dasar untuk F0 ya. Pola gelombangnya yang namanya pipa organa tertutup, maka di sininya tertutup. Ya. Maka di sininya tertutup, di sini pasti terjadi simpul. Ya. Maka di sini panjang talinya yang terjadi itu adalah 1/4 lambda. Nah, untuk menentukan lambdanya itu akan sama dengan 4L. Kemudian frekuensinya itu pakai rumus sama ya, V per lambda. Sehingga frekuensi untuk nada dasar itu akan sama dengan V per 4L. Ya. Jadi pola gelombangnya kamu tentukan dulu panjangnya, panjang talinya terhadap pola gelombang yang terjadi, kemudian tentukan frekuensinya ya. Sehingga untuk frekuensi nada dasarnya diperoleh V per 4L. Kemudian untuk nada atas pertama ya. Nada atas pertama F1. Maka pola gelombang yang terjadi seperti itu. Ini kamu tarik lagi. Nah, maka panjang L-nya itu akan sama dengan 3/4 ya. 3/4 lambda. Kemudian lambdanya kamu cari 4L per 3. Maka untuk frekuensi nada atas pertamanya itu akan sama dengan 3V per 4L. Ya, rumusnya sama kayak tadi. Jadi dari awal nyarinya F sama dengan V per L. Nah, sekarang silahkan masukkan hasilnya. Ini ya, L-nya 3/4 lambda. Kamu masukkan ke rumus ini, maka akan diperoleh
frekuensi nada atas pertamanya itu adalah 3V per 4L. Seperti itu. Selanjutnya untuk nada atas kedua ya. Nada atas kedua. Ini kita tulis sebagai F2 ya, pola gelombangnya 1 2 3. Jadi biar gampang titiknya dulu digambar ya. Ya, seperti itu. Maka panjang talinya itu akan sama dengan 5/4 lambda ya. Berarti lambda akan sama dengan 4L per 5. Sehingga frekuensi nada atas keduanya atau F2-nya akan sama dengan 5V per 4L. Ya. Jadi tetap dimasukkan ke rumus F sama dengan V per lambda. Ini tetap masuknya ke sini. Biar kalian nggak bingung, V per lambda. Masuknya tetap ke situ, kemudian setelah dimasukkan hasilnya akan dapat 5V per 4L. Kemudian dapat kita simpulkan untuk pipa organa tertutup, untuk pola frekuensinya kita ambil dari frekuensi nada dasar tadi ya. Dimana kalian sudah peroleh tadi frekuensi nada dasar itu akan sama dengan V per 4L. Jadi V per 4L. Sedangkan untuk frekuensi nada atas pertamanya itu akan sama dengan 3V per 4L. Sedangkan untuk frekuensi nada atas kedua itu akan sama dengan 5V per 4L. Jadi dapat kalian lihat polanya ya. Jadi dimulai dari 1, 3, 5 kayak gitu. Berarti di sini kita dapat buat rumus umumnya atau frekuensi ke N-nya itu akan sama dengan 2N plus 1 kali V per 4L. Ini polanya ya. Oke, mau menggambarkan membuat bentuk pola yang lain silahkan. Yang penting nanti kalian bisa tebak untuk frekuensi nada atas ketiga itu pasti nilainya adalah 7V per 4L. Ya. Jadi di sini N-nya akan sama dengan dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sama seperti tadi. Jadi untuk nada dasar